Sama-sama, mohon maaf Ya, lahir buat batin. semua jamaah juga yang hadir, sudah hadir sini. Ya, kita mulai aja kali Ustaz ya, ke jam 8. Bukan kertas. Baik. Ya. Sebentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita mesti berikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita mesti berikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Iwan Jawawi Azhar SAG dengan tema keutamaan silaturahmi. Minggu 4 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan 16 Mei 2021. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu tausiah pada hari ini, saya serahkan kepada Ustadz Iwan Zawi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, segenap manajemen PT NR Tour and Travel, ikhwatal iman, ayahanda bunda, semoga kita semua yang bergabung dalam meeting Zoom ini senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, ampunan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita kembali di taman dari taman surganya Allah. Di majelis ilmu, di majelis zikir, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman dari taman surganya Allah, maka hendaknya kalian mampir. Sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman surga itu apa sih ya Rasul? Rasul menjawab, taman surga itu adalah, yang pertama adalah halaqah dzikir, yang kedua adalah halaqah ilmu. Dan malam ini alhamdulillah kita berada pada halaqah ilmu dan halaqah dzikir. Insyaallah kita termasuk di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan surga sebelum surga sebenarnya, mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Sebagaimana ungkapan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan materi berkenaan tentang fadilah keutamaan silaturahim, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita masih di nuansa Idul Fitri di bulan Syawal, maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum kita, tadabbur Quran kita, zikir kita, infak sedekah kita, qiyamul lail kita, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan,
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan mohon maaf lahir batin ketika kita saling memaafkan, saling meridhoi, saling mengikhlaskan atas kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, maka sungguh akan bertambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertera di layar, tema kaji kita pada malam hari ini adalah keutamaan silaturahim. Ketika kita sudah melaksanakan puasa kemarin di bulan suci Ramadan sebulan penuh, kemudian kita diperintahkan untuk mengagungkan asma Allah, bertakbir, walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh, 30 hari, tahun ini kita melaksanakan saum puasa, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata. Maka sempurnakanlah bilangan puasa kita itu dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Maka harus tersimpan dalam hati kita, harus ditanamkan pada hati kita bahwasanya yang besar itu hanyalah Allah. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecil. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, besarkan Allah, kecilkan nafsu, besarkan Allah, kecilkan ego, besarkan Allah, kecilkan pangkat dan kedudukan. Yang besar itu hanyalah Allah. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Kita membesarkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Ketika kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, maka kita akan mendapatkan hidayah Allah. Kita akan mendapatkan bimbingan Allah. Kita akan mendapatkan petunjuk Allah. Nah, apa yang kita lakukan dari takbir, itu adalah merupakan sebuah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah serta sehat walafiat, sehingga Allah pertemukan kita pada bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas sedikit tentang makna atau fadilah daripada silaturahim. Kalau kita lihat kalimat silaturahim, itu asal kata dari silah dan rahim. Ya. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu artinya kandungan. Ternyata rahim itu bukan hanya bermakna kandungan, tetapi rahim itu bisa bermakna kasih sayang. Rahim itu bukan hanya bermakna kasih sayang, akan tapi rahim itu bisa bermakna pemberian. Maka cabang bayi yang ada dalam kandungan sudah mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Bayangkan, seorang bayi saja yang ada dalam kandungan ibunya, itu sudah mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Apatah lagi ketika nanti dia keluar dari kandungan. Insya Allah, salah satu daripada bentuk kecintaan orang tua adalah mengasihi, mencintai anaknya. Mendidik dengan sebaik-baiknya, memberikan nafkah yang halal, mengajarkan pendidikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa mendoakan anak-anaknya. Kelak di kemudian anaknya itu menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat. Nah, kemudian rahim itu bukan hanya bermakna kandungan, akan tapi bermakna pemberian. Nah, kemudian rahim juga bermakna kasih sayang. Maka ketika kita silaturahim, berarti kita menyambung kasih sayang di antara kita. Di antara manusia, di antara makhluk Allah, di antara ciptaan Allah, dengan makhluk Allah yang manapun, kita harus senantiasa memberikan kasih sayang kepada mereka. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kasihi, sayangi, cintai sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka makhluk Allah yang ada di langit akan mencintai kita. Malaikat akan mencintai kita. Kemudian Allah akan cinta kepada kita. Yang mesti kita ingat, ketika Allah cinta kepada kita, akan Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk mencintai kita. Jadi Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah perintahkan kepada makhluknya untuk mencintai hamba itu.
wahai malaikatku, wahai makhlukku, aku cinta kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kan aku cinta kepada si fulan, cintailah si fulan sebagaimana aku mencintai. Mudah-mudahan dalam masa Idul Fitri ini, ya Allah berikan kasih dan sayang kepada kita semua, dan Allah cinta kepada kita. Dan mesti kita cari, mesti kita butuh cinta Allah itu. Oleh karena dalam Al-Quran dinyatakan, ciri khas hamba-hamba Allah yang beriman itu adalah sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cinta dan cinta orang yang mencintai, dan amalan yang akan menghantarkan kami untuk meraih cinta. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian apa sih fadilah keutamaan silaturahim? Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering disampaikan oleh para ulama, para guru, para kiai, para ajengan ketika menyampaikan ceramahnya, ada sebuah hadis yang masyhur, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, falyasir rahimahu, maka hendaknya dia harus senantiasa menjalin silaturahim. Ternyata ini adalah merupakan fadilah keutamaan yang sangat luar biasa, buah daripada silaturahim. Yang pertama tadi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Ketika kita ingin diluaskan rezeki kita, perbanyak silaturahim. Perbanyak berkunjung, terutama dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, dengan para orang-orang yang ahli ibadah. Maka insya Allah, dengan sering kita bersilaturahim, itu akan membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Yang kedua, silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Ini bagian daripada takdir. Kalau qadar itu tidak bisa berubah, ketentuan Allah. Jodoh dan itu qadar namanya. Kalau takdir bisa berubah. Ya, salah satu daripada hal yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Doa itu bisa berubah takdir. Nah, kemudian silaturahim pun itu bisa memanjangkan usia kita. Kenapa demikian? Kalau kita banyak ketemu sama orang lain, ya, apalagi ketemu dengan orang soleh, para ulama, mereka akan mendoakan. Ya, fulan, mudah-mudahan engkau panjang umur, sehat walafiat. Dengan doa yang panjatkan kepada orang yang kita berkunjung ke rumahnya, itu mustajab. Karena biasanya mereka itu mendoakan tanpa kita minta. Salah satu daripada indikasi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah diam-diam itu orang mendoakan orang lain tanpa diminta. Kalau kita lihat dalam hadis kan memang ada 4 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah doa orang yang sakit itu mustajab. Yang kedua, doa orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang berjuang menegakkan kalimat Allah, merebut kembali Masjidil Aqsa yang sekarang sedang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh Zionis Israel. Mereka berjuang mati-matian untuk merebut kembali, untuk mempertahankan daripada Masjidil Aqsa jangan sampai pindah ke tangan mereka. Kemudian mereka berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah. Maka sungguh doa mereka mustajab. Kemudian yang selanjutnya adalah doa orang yang berhaji, berumrah itu mustajab. Dan yang keempat, yang terakhir adalah doa saudara kepada saudaranya bidzahiril ghaib. Diam-diam kita mendoakan orang lain tanpa diminta sama orang itu. Maka insya Allah doa kita mustajab. Atau diam-diam orang lain itu mendoakan kita tanpa kita minta. Maka doa orang itu mustajab. Ya, maka ketika kita sering bersilaturahim kepada orang, bertemu dengan orang-orang soleh, berkumpul di halaqah zikir, di halaqah ilmu, itu banyak doa. Ya, banyak doa yang insya Allah ketika doa mereka di majelis ilmu, di majelis zikir, itu didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada tempat yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa untuk kita berdoa adalah ketika kita berdoa di majelis ilmu, di majelis zikir. Di mana di majelis itu ya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Dan Allah turunkan malaikat kepada mereka, membawa rahmat dari Allah, mendoakan mereka dan mengaminkan doa-doa mereka. Nah, kemudian dalam sebuah hadis yang lain, silaturahim itu luar biasa. Nanti ada sekelompok manusia yang Allah bangkitkan wajahnya putih memancarkan cahaya. Jadi di hari kiamat nanti ada sekelompok manusia yang Allah bangkitkan wajahnya putih memancarkan cahaya. Seseorang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Rasul, tunjukkan kepada kami siapa mereka. Kenapa di hari kiamat ini ya Rasul, Allah bangkitkan wajah mereka putih memancarkan cahaya? Apakah mereka termasuk para nabi? Apakah mereka termasuk para rasul? Apakah mereka termasuk para syuhada?" Rasul menjawab, bukan. Mereka bukan para nabi. Mereka bukan para rasul. Mereka bukan para syuhada. Akan tapi mereka itu adalah sekelompok manusia yang ketika di dunia saling kunjung mengunjungi karena Allah, saling bersilaturahim karena Allah, saling berteman karena Allah, dan saling berkelompok karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa karena Allah, bertemu karena Allah. Maka orang yang saling menjalin silaturahim nanti di hari kiamat Allah bangkitkan wajah mereka putih memancarkan cahaya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allah berikan kehabian pada kita untuk terus menjalin silaturahim sehingga nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan wajah kita putih memancarkan cahaya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian silaturahim itu bukan hanya kepada orang yang baik saja sama kita. Ini kadang kita kan rajinnya silaturahim sama orang yang suka memberi sama kita, memberi hadiah, ya kan? Kemudian perhatian kepada kita, menolong kepada kita. Sering kita bersilaturahim kepada mereka. Ini sesuatu yang biasa, sekalipun ini adalah merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi lebih luar biasa lagi ketika kita menjalin silaturahim kepada orang yang menzalimi kita, orang yang menghasut kita, orang yang ngomongin kita, orang yang dengki sama kita, orang yang iri hati sama kita. Kita bersilaturahim kepada mereka, oh ini luar biasa. Jadi ketika kita bersilaturahim kepada orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita, itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika kita bersilaturahim kepada orang yang menzalimi kita, yang menyakiti kita, yang menghadik kita, ini sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kata beliau itu, "Ati man haramaka." Kata Nabi, berdermalah, memberilah, baiklah. Berikan hadiah kepada orang yang pelit kepada engkau. Ini luar biasa. Ketika kita memberikan hadiah kepada orang yang suka memberikan hadiah kepada kita, itu biasa. Tapi ketika kita memberikan hadiah kepada orang yang pelit kepada kita, ini menjadi makna yang sangat luar biasa. Kita akan terus mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berderma kepada orang yang pelit kepada kita. Yang kedua, ya, kata Nabi itu adalah yang pertama tadi, atiman haramaka. Ya, berdermalah kepada orang yang pelit kepada kita. Yang kedua, silman qata'aka. Silman qata'aka. Jalinlah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Orang benci sama kita, gedek sama kita, nggak pernah nanya. Ya kan? Tapi kita datangi ke rumahnya. Kita bawain makanan, kita berikan hadiah. Dia berusaha untuk memutuskan silaturahim kepada kita, tapi kita balas dengan silaturahim yang indah. Ya, seperti orang yang melempar daripada pohon, pohon mangga. Pohon mangga dilempar, pas kena buahnya, kita dijatuhkan buah itu. Ya, kita lempar dia, tapi kita dikasih buah. Nah, ini luar biasa ini. Ya, menjalin silaturahim kepada orang yang suka memutuskan silaturahim kepada kita. Nah, kemudian kata Nabi yang ketiga itu adalah wa ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, ini susah ini. Inilah makna silaturahim sebenarnya. Ya, menjalin silaturahim kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi kadang-kadang kita kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita balas kejahatan. Orang yang menghasut kita balas hasut. Orang-orang yang punya sama kita pelitan lagi sama dia. Itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah ini sangat luar biasa mengajarkan kepada umatnya
untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun, sampai kepada orang yang menzalimi kita, yang memusuhi kita, yang berbuat zalim kepada kita, yang iri hati kepada kita, yang hasut kepada kita. Kita diperintahkan untuk mereka untuk berbuat baik, ya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbuat baik kepada mereka, sehingga kita masuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebelum mungkin nanti kita buka session tanya jawab, silaturahim itu bukan hanya kepada orang-orang yang hidup saja, tapi bisa kita menjalin silaturahim kepada orang-orang yang sudah wafat. Bagaimana cara kita itu menjalin silaturahim kepada orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia? Yang pertama, doakan mereka. Doakan mereka, hamba-hamba Allah yang telah dipanggil oleh Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang ada di alam kubur. Doakan mereka supaya mendapatkan rahmat di alam kubur, mendapatkan ampunan di alam kubur. Allah jadikan kubur mereka raudhat min riyadil jannah. Ketika kita berdoa, ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, atau kita berdoa Allahumma a'tik riqabana, ya, wa riqaba abaina wa riqaba ikhwanina, ya, alladzina sabaquna bil iman, ya. Ketika kita doa seperti itu, maka insya Allah mereka nanti di hari kiamat akan merasakan kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Nah, ini silaturahim kita kepada orang-orang yang sudah wafat. Nah, ketika kita berziarah kubur pun, itu adalah merupakan bentuk silaturahim kita kepada orang yang sudah wafat. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita berziarah kubur, sampaikan salam kepada mereka. Sampaikan salam kepada mereka dengan sebuah salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan kepada kalian wahai seluruh penduduk ahli kubur. Dengan izin Allah, satu saat nanti kami akan berjumpa dengan kalian, bertemu dengan kalian. Nah, kemudian kita doakan mereka, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini adalah merupakan bentuk silaturahim kita kepada mereka. Termasuk, ya, salah satu daripada bentuk silaturahim kita kepada orang yang sudah wafat adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika ada seorang laki-laki mengadu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, innali abawani. Ya Rasul, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua. Wa kuntu abarrahuma hala hayatihima. Dan aku senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku telah meninggal dunia. Kaifa bil birri ba'da mautima. Ya Rasul, bagaimana cara aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku telah tiada ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Kata Nabi yang pertama adalah anta shaddaqa lahumma ma'a shadaqatika. Engkau bersedekah, kemudian kau niatkan sedekahmu itu untuk ayah dan ibumu yang sudah wafat. Ini salah satu daripada bentuk silaturahim kita kepada ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Maka ikhwatul iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersilaturahim, ketika kita berinfak, bersedekah di dunia ini, kita niatkan untuk ayah dan ibu kita yang sudah wafat. Ketika kita niatkan untuk ayah dan ibu kita yang sudah wafat, maka insya Allah kita akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala birrul walidain. Nah, kemudian jawaban Rasulullah SAW, ya, wa antusalliya lahumma ma'as salatika. Engkau salat, engkau doakan orang tuamu yang sudah wafat. Jangan berhenti untuk mendoakan orang tua kita yang sudah wafat. Ketika terus kita mendoakan orang tua kita yang sudah wafat, maka sungguh kunci keberkahan akan Allah berikan kepada kita. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, sesungguhnya ia memutuskan rezeki dan keberkahan dalam hidup. Maka merupakan satu kunci yang sangat luar biasa yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan, adalah kunci keberkahan dalam hidup ini adalah ketika kita birrul walidain, sering mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang telah meninggal dunia. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, wa anta hujja lahum ma hajjatika. Engkau berhaji, kemudian kau niatkan hajimu untuk ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia. Maka berdasarkan hadis ini,
para ulama mengajarkan pada kita ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah umroh, boleh umroh yang pertama adalah buat kita. Yang umroh yang kedua boleh kita niatkan untuk ayah dan ibu kita yang sudah wafat. Ya. Atau ketika kita melaksanakan ibadah haji yang pertama itu untuk kita. Tapi ketika kita melaksanakan haji yang kedua atau haji yang ketiga, kita niatkan untuk ayah atau ibu kita yang sudah wafat. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kita bersilaturahim kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Baik, ya, ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, silaturahim itu adalah merupakan bentuk ciri daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, kemudian jalin silaturahim. Maka salah satu daripada ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah mereka gemar bersilaturahim. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam surat Ar-Ra'd, orang-orang yang suka bersilaturahim itu adalah termasuk ciri hamba-hamba Allah yang ulul albab, hamba-hamba Allah yang cerdas, hamba-hamba Allah yang pintar, mereka yang suka menjalin silaturahim. Ya, maka hamba-hamba Allah yang suka menjalin silaturahim dan mereka sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah nanti di hari kiamat, ya, akan dijemput oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambut mereka. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan atas kalian oleh karena kalian itu bersabar ketika di dunia. Kalian suka menjalin silaturahim di dunia. Nah, kemudian ketika itulah ditakdirkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama anak mereka, bersama ayah ibu mereka, bersama anak cucu keturunan mereka. Dan mereka akan mendapatkan ya kemenangan, kesuksesan berupa jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sebagai kata pengantar dari kami. Ya, mungkin setelah ini ada pertanyaan yang mesti dipertanyakan, maka kami silahkan kepada Mas Reja selaku MC untuk memberikan waktu kepada seluruh ayahanda bunda yang ingin bertanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Reja. Halo. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz atas tausiahnya. Baik, sudah ada yang bertanya? Baik, langsung saja. Ya, ada Ustaz dari Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana cara mudah atau jahat dan melecehkan kita? Sedangkan Baik, putus-putus ini suaranya. Ya. Baik, Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana cara mudah kita bersilaturahmi kepada orang yang zalim atau jahat dan melecehkan kita? Sedangkan untuk menemui atau menghubungi saja susah atau sia-sia. Baik ya. Saya akan jawab pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk menjalin silaturahim kepada orang yang berbuat jahat kepada kita sementara kita nggak bisa ketemu dengan mereka? Ya, kata Nabi yang pertama, unsur zaliman atau mazluman. Kata Nabi, tolonglah orang-orang yang berbuat zalim, ya, dan tolonglah orang yang dizalimi. Sahabat ketika itu bertanya, kalau menolong orang-orang yang dizalimi itu biasa. Tapi bagaimana cara kita untuk menolong orang yang berbuat zalim? Ya, cara kita untuk ya membantu atau menolong orang-orang yang berbuat zalim itu, yang pertama, cegah supaya mereka tidak melakukan kezaliman lagi. Cegah supaya mereka tidak berbuat jahat lagi. Cegah supaya mereka tidak menyakiti hati lagi.
Cegah supaya mereka tidak menghasut lagi. Ketika kita mencegah orang yang berbuat zalim agar tidak melakukan kezaliman lagi, itu cara kita untuk menolong mereka. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk menolong orang yang berbuat zalim atau orang yang dizalimi? Bagaimana cara kita untuk menolong orang yang dizalimi? Ya. Cara kita untuk menolong orang yang dizalimi itu adalah berikan nasihat kepada mereka. Dan itu adalah merupakan ajaran Islam. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ketika teman kita dizalimi, kemudian disakiti, kemudian difitnah, kewajiban kita menolong mereka bagaimana cara berikan nasihat kepada mereka. Berikan pengertian kepada mereka. Berikan bahwasanya orang-orang yang sabar ketika dizalimi ini adalah hamba-hamba Allah pilihan. Oleh karena orang yang bersabar ketika mendapatkan kezaliman dari orang lain, ini adalah satu pahala yang luar biasa yang Allah memberikan pahala kepada mereka tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Kalau kita melaksanakan puasa, itu hitungannya ada. Ya, ketika kita melaksanakan infak sedekah, itu hitungannya jelas. Ya kan? Allah lipat gandakan sampai 800 kali lipat. Atau kehendak Allah berapa kali lipat untuk melipat gandakan nilai kebaikan sedekah yang ia lakukan. Ketika kita baca Al-Quran, dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Ya kan? Tapi ketika kita melakukan kita sabar dengan sesuatu ujian yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh Allah berikan ganjaran pahala kepada kita tanpa hisab. Kita ingat, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi cara untuk kita menolong orang yang berbuat zalim kepada kita, yang pertama, doakan dia supaya Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga tidak melakukan kezaliman lagi. Yang kedua, cegah kezaliman dia, jangan sampai dia berbuat zalim lagi. Nah, kemudian cara kita untuk menolong orang-orang yang dizalimi, ya, berikan taskil mereka, ya, berikan nasihat, berikan arahan, temani mereka, ya, kemudian berikan pengertian, ya, sungguh orang-orang yang dizalimi itu, kemudian dia sabar dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain pada dirinya, maka itu adalah merupakan sifat yang terpuji. Baik, ya. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya lagi, silahkan. Baik, alhamdulillah, terima kasih jawabannya Ustaz. Semoga terjawab pertanyaan dari Pak Rahmat tadi. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kembali, bisa melalui aplikasi chat atau bertanya langsung. Kalau misalkan ini Ustaz, salah Pak Rahmat. Dari Pak Rahmat lagi nih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ketika kita mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal dengan ziarah kubur, apakah sebenarnya arwah mereka memang masih ada di kubur atau alam barzah? Itu sebenarnya di mana adanya? Baik, ya. Baik, kita akan jawab pertanyaan ini. Yang pertama, kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, akan mengalami beberapa alam. Yang pertama adalah alam ruh, ya. Yang kedua adalah alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Nah, alam dunia, sekarang kita berada di dunia. Nah, kemudian nanti kita akan masuk pada alam yang kedua, alam kubur. Setelah alam kubur, kita akan melewati alam barzakh. Nah, kemudian kita akan mengalami akhirat. Nah, ketika kita berziarah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, kemudian kita doakan mereka misalkan dengan sebuah ungkapan doa yang sama-sama kita sudah hafal. Rabbighfirli warhamni, atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira,
atau doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, yang pertama, yang namanya kematian itu kan berpisahnya antara jasad dan ruh. Sementara hidup itu adalah bertemunya antara jasad dan ruh. Ketika jasad dan ruh itu masih ya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita masih hidup. Sementara ketika ruh itu sudah dipisahkan oleh Allah dari jasadnya, maka kita akan meninggal dunia. Jasad akan masuk. Masuk ke mana? Masuk ke dalam kubur. Ya kan? Masuk ke dalam kubur. Jasad kita akan masuk ke dalam kubur. Sementara ruh itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah tempat yang Allah tentukan. Makanya ketika kita ditanya tentang yas'alunaka ka'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh ya Rasulullah, katakan ya sesungguhnya ruh itu adalah urusanku. Qul ruh min amri rabbi, katakan bahwasanya ruh itu adalah merupakan perkaranya Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan pada satu tempat yang kita nggak tahu di mana. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ya kita ketahui bahwasanya ya nanti ruh itu nanti alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah, disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad dan ruhnya, kemudian kita hidup, kemudian kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, kita pertamanya enggak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Kemudian tidak ditiadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, demikian jawaban kami. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan. Halo? Ustaz. Ini ada pertanyaan dari IG, Ustaz, dari Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum. Apa hukumnya jika kita belum bisa silaturahmi ke orang tua? Karena masalah pandemi ini banyak yang tidak bisa silaturahmi ke orang tua di kampung. Apakah dosa jika belum bisa bersilaturahmi ke orang tua? Baik ya. Yang pertama, memang situasi dan kondisi kita terutama di Indonesia ini memang sudah ada ketentuan dari pemerintah untuk tidak pulang kampung. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran daripada COVID-19 atau virus corona. Namun dengan zaman yang canggih seperti ini, ya zaman teknologi, di mana kita bisa bersilaturahim kepada kedua orang tua kita. Sekalipun abdulnya silaturahim itu adalah talaki, bertemu kita dengan kedua orang tua kita, wajhan biwajhin, bertemu bertatap muka, kita cium tangan mereka, kita minta doa sama mereka, kita berbuat baik sama mereka. Itu abdulnya seperti itu. Namun kondisi yang belum memungkinkan, ya kita bisa menjalin silaturahim dengan kedua orang tua kita itu yang ada di kampung, bisa dengan video call, ya atau telepon, ya kita telepon orang tua kita yang ada di kampung, bapak, ibu, ayah, mama, mohon maaf lahir batin, saya belum bisa pulang, ya karena situasi dan kondisi nggak memungkinkan, ya. Saya mohon kepada ayah dan ibu ya untuk mendoakan saya biar panjang umur, sehat walafiat, berkah dalam hidup. Kemudian kita juga doakan orang tua kita dan orang-orang tua kita dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Terus kita minta ridhonya, kita minta maafnya di hari yang fitri ini. Oleh karena kita nggak bisa hadir, ya kita nggak bisa datang sama mereka. Ini adalah bagian daripada bentuk silaturahim di tengah corona seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa, jangan hanya ucapan kita minta maaf, kemudian minta doa. Nah, yang ketiga ini jangan lupa nih, kalau bisa itu senangkan orang tua, kirimkan hadiah dari Jakarta ke Surabaya, ke Bandung, kemana, kirimkan hadiah supaya mereka itu senang. Ya, tahabu, kata Nabi. Dengan sering memberikan hadiah itu akan timbul rasa cinta.
Apatah lagi hadiah itu kita berikan kepada kedua orang tua kita. Ini termasuk amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena satu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabu inna Allah." Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Rasul ketika itu menjawab, yang pertama adalah birrul walidain, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ya, salat tepat pada waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang. Yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Ketika kita berjihad, berjuang di jalan Allah, itu adalah bentuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka jelas silaturahim kepada orang tua kita yang di kampung dengan mendoakan mereka supaya dalam berkah Allah, dalam cintanya Allah, dalam lindungan Allah. Kemudian kalau bisa video call. Kalau nggak bisa, telepon. Ya, kemudian kirimkan hadiah kepada mereka. Minta doa, minta ridho, minta ikhlas kedua orang tua. Insya Allah orang tua kita akan maklumi sehingga orang tua kita menjadi senang. Kemudian timbul keridhaan dari orang tua. Ketika orang tua ridho, Allah akan ridho. Ketika Allah ridho, itu adalah bentuk kunci keberkahan dalam hidup kita. Baik ya, demikian Bapak jawaban saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau nanya silahkan lagi. Ayo silahkan, tafadhol. Mas Raja tolong dibimbing. Ya. Ini ada dari Ibu Haja Ermawati, sepertinya sudah mengaktifkan mikrofonnya nih, Ustaz. Dari siapa, Mas? Ibu Haja Ermawati. Ibu Irma? Wonder ya. Sudah mengaktifkan mikrofonnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Minal aidin wal faizin, Bu Haji. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Jaka yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, saya Jaka dari Jakarta. Saya ingin bertanya, Ustaz, faktor-faktor apa saja penyebab terputusnya silaturahmi? Terima kasih, Baik, Ustaz. Hal-hal yang bisa memutuskan nilai silaturahim ya. Yang pertama, ya, Rasulullah itu merintahkan kepada kita untuk terus menjalin silaturahim. Oleh karena orang yang memutuskan silaturahim itu tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannata khati'un. Tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah khati'un. Orang yang suka memotong. Memotong apa ya Rasulullah? Khati'ar rahim. Orang yang suka memutuskan silaturahim. Maka orang yang suka memutuskan silaturahim tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ingin surga. Dan setiap hari kita minta doa supaya kita mendapatkan surganya Allah. Apatah lagi doa kita kemarin ketika di bulan suci Ramadan, kita kan senantiasa doa itu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon ridha-Mu. Ya Allah, hamba mohon surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka. Ya. Nah, kemudian salah satu hal yang bisa memutuskan silaturahim itu adalah sifat marah. Ya. Makanya menurut Imam Ghazali, ada beberapa penyakit hati yang sangat berbahaya, yang mesti kita hilangkan. Yang pertama adalah al-ghadab, marah. Ya, al-ghadab, marah. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasul, aku ingin menghafal hadismu. Apa kata Rasul? La tagdob, jangan kau marah. Keesokan harinya sahabat datang lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, aku ingin menghafal hadismu. Apa kata Rasul? La tagdob, jangan kau marah. Keesokan harinya sahabat datang lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku ingin menghafal hadismu yang lebih panjang. Apa kata Rasul? La tagdob, jangan kau marah. Akhirnya sahabat ketika itu berpikir dalam hatinya, kenapa kok Rasulullah mengatakan jangan kau marah sebanyak 3 kali? Akhirnya sahabat ketika itu bisa menarik kesimpulan, oh ternyata
dengan marah itu bisa menimbulkan penyakit hati yang lain. Dengan marah kita bisa membongkar aib orang lain. Ketika kita membongkar aib orang lain, kemudian dia tahu, ya, aibnya itu dibongkar oleh orang lain, maka otomatis itu akan memutuskan tali silaturahim. Maka salah satu daripada hal yang bisa memutuskan silaturahim itu adalah marah. Ya, makanya Islam mengajarkan kepada kita, la taghdab wala jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Maka sedapat mungkin, apalagi di bulan Syawal ini, jangan sampai kita itu marah sama orang. Apapun yang terjadi, ya, lawan hawa nafsu kita. Dahulukan akal ketimbang nafsu. Berbahagialah orang-orang yang menjadikan akal sebagai raja, sementara nafsu sebagai tawanan. Dan celakalah bagi orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai tawanan, ya, menjadi raja, sementara akal sebagai tawanan. Nah, kemudian hal-hal yang bisa memutuskan silaturahim itu adalah hasud. Hasud itu iri hati. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, dia yang iri. Ketika mendapatkan orang lain mendapatkan musibah, dia yang senang. Ini hasud. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang mendapatkan kebahagiaan, ya, dia yang pusing. Tapi ketika orang mendapatkan musibah, dia senang. Nah, ini menjadi faktor daripada memutus silaturahim. Ya, maka jauhkan diri ini dari penyakit-penyakit hati. Insya Allah Allah jadikan hati kita adalah hati yang senantiasa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim. Ya, karena menurut Imam Ghazali, hati itu ada beberapa, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Kapan hati ini sakit? Ketika kita melakukan maksiat. Maka hati yang sakit itu harus diobati. Ya, tombok hati. Obat hati itu kan banyak, ya. Salah satunya membaca Al-Quran, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh, sholat tahajud. Nah, itu obat daripada hati. Hati yang sakit. Nah, kemudian yang kedua adalah ada qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu adalah hati yang mati. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak mau menerima hidayah dari Allah, tidak menerima kebenaran datang dari Allah, tidak menerima syariat dari Allah. Maka orang yang hatinya mati itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang kafir. Nah, itu susah untuk disembuhkan. Kenapa? Mereka tidak dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah qalbun salim. Hati yang selamat. Kita ingin hati kita selamat. Kita ingin bahagia dunia akhirat. Kita ingin berkah dunia akhirat. Kita ingin diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Ya, maka jauhkan hati. Kenapa? Jauhkan penyakit hati, oleh karena penyakit hati itu akan memutuskan silaturahim. Sementara orang-orang yang memutuskan silaturahim telah diancam oleh Allah dan Rasulnya, la yadkhulul jannata khati'un. Tidak akan pernah masuk dalam surganya Allah orang yang suka memutuskan silaturahim. Baik, demikian dan Jaka jawabannya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini ada dari Facebook, Ustadz, atas nama Bapak Soleh, ya. Dari Facebook menanyakan, saya memiliki teman yang sangat akrab. Saya sangat mencintainya. Hanya saja dia tidak mau mengerjakan sholat wajib dan tidak pula mengerjakan saum Ramadan. Saya sudah menasihatinya, namun dia tidak mau menerimanya. Bolehkah saya menjalin persahabatan dengannya? Baik, ya. Meninggalkan sholat, nggak mau puasa. Ini adalah merupakan ladang dakwah buat kita. Ladang dakwah buat kita. Kita temani mereka ketika kita melihat misalkan ada orang yang ahli maksiat, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau baca Quran, kuatkan doa untuk mereka. Nah, salah satu dari hal yang bisa merubah takdir Allah itu adalah doa. Maka tancapkan doa, selipkan doa untuk mereka dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dirinya. Al-Fatah, ya Fatah, wahai Zat pembuka mata hati, hamba mohon padamu ya Allah, bukakan mata hatinya untuk senantiasa menerima syariat-Mu ya Allah, menjalankan perintah-Mu ya Allah, menjauhkan larangan-Mu ya Allah. Maka dekati orang yang seperti itu. Ya, maka inilah hakikat daripada dakwah sebenarnya. Kita menjadi lilin, kita menjadi lampu di tengah kegelapan. Kita bawakan lentera kepada mereka. Kita bawakan sinar kepada mereka.
insya Allah dengan ketulusan hati yang kita lakukan, dengan kesungguhan mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada mereka, akhirnya mereka semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kemudian jangan lupa bentuk silaturahim kita kepada orang yang seperti itu. Pertama, doakan. Kemudian yang kedua, berikan hadiah kepada mereka. Berikan hadiah. Tahadu tahabu. Dengan sering memberikan hadiah itu akan timbul rasa cinta. Ketika dia cinta, sayang kepada kita, insya Allah ya nanti Allah ketuk mata hatinya sehingga dia mau melaksanakan sholat. Kemudian berikan pengertian kepada mereka bahaya-bahaya orang yang meninggalkan sholat. Dan na'udzubillah wal idzubillah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu berarti orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar itu bukan hanya berzina saja. Dosa besar itu bukan hanya memakan harta anak yatim saja. Dosa besar itu bukan hanya membunuh saja. Assalamualaikum Ustaz. Sepertinya terjadi sedikit gangguan jaringan di tempat Ustadz ya. Kita coba sambungan kembali. Baik, kita coba berusaha bersambung kembali dengan Ustadz Iwan. Sedikit ada gangguan jaringan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mohon maaf ini baterainya low tadi. Oh ya. Mas Reja. Ya, sama Ustaz. Baik, ada lagi yang bertanya? Nampaknya kita sudah di penghujung acara ya. Iya. Oke. Oh, ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, kita masih dari Pak Rahmat ini. Assalamualaikum Ustaz. Jika orang mati masih bisa menyesal karena antara lain tidak bisa bersedekah dan tidak bisa bersilaturahmi dan lain-lain, apa yang dimaksud menyesal? Apakah bisa sedikit menyesal, cukup menyesal, atau menyesal sekali? Baik ya. Yang pertama, dia menyesalnya kenapa ketika di dunia itu tidak melakukan kebaikan.
dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba Allah yang suka bertaubat kepadanya, ini termasuk hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat, dan Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang menjaga kesucian diri. Nah, kemudian dinyatakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajarin qarib la asadaq. Ya. Kalau seandainya aku itu bisa dikembalikan lagi ke dunia, gitu kan? Niscaya aku akan bersedekah. Jadi orang yang tidak bersedekah di dunia, nanti di akhirat itu dia merasa menyesal. Kenapa aku ketika di dunia aku nggak bersedekah? Aku nggak berbagi. Aku nggak sayang sama makhluk Allah. Itulah salah satu daripada bentuk penyesalan kepada orang-orang yang pelit, yang tidak mau bersedekah di dunia. Ya, kenapa? Nanti di akhirat, kalau seandainya Allah kembalikan aku 1 detik saja ke dunia, aku akan bersedekah. Ini fadilah keutamaan daripada sedekah. Maka salah satu daripada fadilah keutamaan sedekah itu adalah menjadi penerang di alam kubur. Mudah-mudahan alam kubur kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Demikian jawabannya ya Mas Reja. Ya. Ada manfaatnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah di penghujung acara, sudah pukul 9. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya masih bisa nanti mudah-mudahan bisa disampaikan di pengajian berikutnya minggu depan. Baik, sebelum ditutup, Ustaz untuk baca doa dulu, Ustaz. Baik, ikhwatal iman ayahanda bunda, para hujat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita sempurnakan acara ini dengan doa. Mudah-mudahan untayan doa yang kita panjatkan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal ghina. Rabbi fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma ansur mujahidin fi ayyi makan. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi ayyi makan waj'alna minhum ya rabbal alamin. Hasbunallahu wal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, ya mudah-mudahan setiap rangkaian doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Haji Reja. Mudah-mudahan kita ini bermanfaat dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kemampuan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pengajian hadar ini bisa kita laksanakan dengan lancar walaupun ada sedikit beberapa gangguan. Insya Allah semoga berkah dan dapat menambah pahala dan manfaat bagi kita dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Baik, sebelum kita tutup kembali, kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustaz Iwan Zawawi, Ibu Hajar Mawati, dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Insyaallah kita bertemu kembali di pengajian berikutnya hari Sabtu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.